Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman awak media yang saya hormati, mohon maaf karena agak terlambat. Seperti biasanya pada hari ini, Rabu tanggal 22 April 2020 pukul 17.25 kami melaporkan situasi terkini perkembangan virus corona atau COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Sebagaimana biasa, kita awali dengan laporan total orang dalam pemantauan atau ODP 3.495 orang. Selesai pemantauan 2.953 orang. Sisa dalam pemantauan 542 orang. Yang kedua, total pasien dalam pengawasan atau PDP 93 orang. Selesai dalam pengawasan 53 orang. Sisa dalam pengawasan 40 orang. Sampel swab yang dikirim ke Litbangkes BBLK Makassar, total sampel 180 spesimen, hasil negatif 110 spesimen, hasil positif 7 spesimen, dan kami masih menunggu dalam proses pemeriksaan 63 spesimen. Yang kedua yang ingin kami informasikan adalah situasi dari pasien 6 orang yang ada di Alui Sabu, pasien yang terkonfirmasi. Yang pertama itu pasien 01. Pasien 01 ini keadaannya sekarang itu sudah alhamdulillah sudah mulai bagus, dan 01 ini sudah selama 13 hari dirawat di RSAS. Situasi saat ini sudah tidak ada terpasang infus lagi. Kemudian keadaan umumnya baik, dan hasil swab yang pertama itu negatif, masih menunggu swab yang kedua. Jika swab yang kedua negatif, maka secara medis pasien 01 sudah bisa dipulangkan. Pasien 02 itu sudah 6 hari dirawat di RSAS. Keadaannya sekarang, keluhannya tidak ada. Swab yang pertama itu masih sementara kita tunggu hasilnya. Kemudian pasien 03 itu keluhannya juga tidak ada. Tanda-tanda vital dalam kondisi normal atau baik. Dan sekarang masih menunggu hasil swab yang pertama. Pasien 04 itu juga sudah membaik, tidak ada keluhan, dan kita masih menunggu swab yang pertama. Kemudian pasien 06. Pasien 06 ini masih ada keluhan sedikit, masih ada keluhan batuk, tapi tidak sesak lagi. Tanda-tanda vital yang lain baik, dan direncanakan kalau keadaannya mulai membaik akan diambil swab yang pertama. Pasien 07 itu tidak ada keluhan, tanda-tanda vitalnya baik, dan direncanakan akan diambil swab yang pertama. Informasi yang berikutnya yang bisa kami sampaikan adalah
saat ini seperti yang saya sudah pernah beritakan sebelumnya, sudah didistribusi di setiap kabupaten kota sejumlah 2.000 per kabupaten kota rapid test. Hasil sampai dengan kemarin itu jumlah pasien yang dirapid itu 3.050 pasien. Hasilnya 74 positif rapid test dan 2.976 negatif. Bagi yang positif rapid test yang dilakukan ini, itu Pemda masing-masing sudah berinisiatif. Ada yang dikarantina mandiri dan ada juga yang dikarantina sesuai dengan kebijakan Pemda masing-masing, karena setelah rapid test positif itu akan dilanjutkan dengan swab pertama. Jika swab pertamanya positif dan tidak ada keluhan, dilanjutkan untuk dikarantina. Tetapi jika swabnya positif dan ada keluhan, dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19, yakni di RSAS. Jika hasilnya swab yang pertama negatif, itu akan dilakukan swab yang kedua, dan jika swab keduanya negatif, itu akan diselesaikan masa karantinanya. Swab pertama itu pada hari pertama dan swab yang kedua itu pada hari yang ke-14. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang berikutnya saya akan informasikan informasi yang ketiga. Di Rumah Sakit Alwi Sabu baru saja kami menerima informasi bahwa ada pasien PDP dengan rapid test positif meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi sudah diambil swabnya masih belum ada hasilnya, masih sementara menunggu. Ada 2 orang yang meninggal dalam waktu yang hampir hanya tenggang waktu beberapa menit. Pasien yang pertama adalah Tuan DG, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Melintokupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Banda Belango, meninggal pukul 15.45. Pasien yang kedua atas nama Tuan SB, umurnya 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, meninggal di RSAS pukul 15.47. Sesuai dengan protokol dari pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia edisi keempat atau revisi keempat pada tanggal 27 Maret 2020, jika pasien yang masih menunggu hasil, jika meninggal, pemakamannya diperlakukan seperti pemakaman protokol COVID-19. Baru-baru atau barusan ini kami sudah koordinasi dengan Pemda Bone Bolango dan Pemda Gorontalo Utara. Saat ini Pemda Gorontalo Utara dan Pemda Bone Bolango
sudah siap dengan proses pemakaman kedua pasien ini dengan standar COVID-19. Kira-kira ini dulu, ada yang perlu dikonfirmasi? Ya, Pak Dokter, apa namanya indikasi medis dan riwayat perjalanan dua pasien yang meninggal ini apa, Pak? Mereka ini dirujuk, ya. Yang satu ini dirujuk dari Rumah Sakit Toto. Kemudian yang satu yang dari Garut itu datang sendiri dengan keluhan, kemudian diambil, mereka sudah dirapid dari sana dengan KU yang sudah menurun. KU itu adalah keadaan umum yang sudah menurun. Mereka masuk kemarin, tanggal 21 April tahun 2020. Dua-dua itu Pak, 21 April. Dua-dua 21 April dan dua-dua juga meninggal dengan selang waktu yang hanya berapa menit? Hanya 2 menit. Hasil rapidnya bagaimana? Hasil rapidnya positif. Dua-dua Pak? Iya. Dua-duanya? Tapi swabnya masih menunggu? Swabnya masih menunggu. Dua-dua juga sama? Dua-dua masih menunggu. Kami sudah ambil kemarin dan hari ini masih kita kirim dan masih menunggu. Pak, terkait dengan hasil rapid tadi yang 74 orang, Ya. itu seprovinsi atau? Ya, hasil rapidnya ini seprovinsi, tetapi hari ini masih berlangsung. Jadi data ini bisa berubah pada sesuai dengan hasil yang didapat pada hari ini. Sekarang kabupaten kota masih berlanjut. Terkait dengan ini Pak, tenaga medis yang kemarin di Boto di Kabupaten Gorontalo banyak yang positif rapid. Nah itu bagaimana penanganan dari tim gugus sendiri Pak? Iya. Di samping masyarakat umum yang dirapid, peruntukan utama dari rapid test ini adalah salah satunya adalah tenaga medis. Di beberapa kabupaten itu sudah dilakukan dengan kota, sudah dilakukan rapid test terhadap tenaga-tenaga medis. Hasil positif, ada beberapa tenaga medis yang rapidnya positif di Kabupaten Gorontalo. Perlakuannya mereka sekarang oleh Pemda masing-masing itu sudah diisolasi oleh Pemda masing-masing sesuai dengan protokol yang ada. Pak Dokter, ini yang 2 PDP meninggal Pak, apa namanya? Indikasi anunya Pak, apa mungkin sudah tua dan lain-lain, ada penyakit bawaan begitu Pak? Oh, gimana? Oh, ya. Mereka itu masuk sudah dengan keadaan yang keadaan umumnya jelek atau menurun, dengan sesak napas, dengan sudah pneumonia, istilah medisnya sudah pneumonia berat. Pak, dua pasien punya riwayat perjalanan dari luar daerah? Setelah kami konfirmasi, tidak ada riwayat perjalanan dari luar daerah, tetapi punya komorbid atau penyakit yang memperberat. Mereka pernah ada kontak dengan pasien-pasien sebelumnya Pak? Kami akan masih lakukan dulu tracking karena baru masuk kemarin dan hari ini sudah meninggal, dan sekarang kami sudah koordinasi dengan kabupaten kota, dengan kabupaten Garut dan Bone Bolango untuk di tracking. Dok, satu lagi dok, yang Ya. tadi ada kabar satu PDP yang di rumah sakit Sawi itu kabur atau balik ke rumahnya di kampung ke pantai. Apa sudah informasi sudah di bungkus Pak? Silakan Pak Yanto. Baik, untuk pasien yang diinformasikan tadi malam kabur dari Rumah Sakit Alwi Sabu, tadi siang sudah dijemput di Kecamatan Bone dan akan dikembalikan ke Alwi Sabu. Cuma kami belum dapat informasi apakah sudah di Alwi Sabu atau belum. Yang jelas tadi akan dikembalikan lagi ke Rumah Sakit Alwi Sabu. Yang bersangkutan positif atau PDP Pak? Rapidnya yang positif atau reaktif.
Kasih Pak Yanto, cukup ya? Pak, Satu lagi. 74 orang itu bisa ada data kabupaten kotanya Pak? Ada, jadi 74 orang itu Kota Gorontalo itu 7 orang yang rapidnya positif. Ini data per tanggal 21 kemarin ya, karena tadi mereka masih jalan lagi. Kemudian Kabupaten Gorontalo itu 52 orang yang positif. Kemudian Bualemo 1, Pohuwato 6, Bonebolango 2, Gorontalo Utara 1, KKP tidak ada, Dinas Kesehatan Provinsi tidak ada, Dinas Haji yang waktu itu ya 5, sehingga totalnya 74. Terakhir sekali Pak, Ya. besok swab test bagaimana Pak? Ya, Apa sudah ada reagennya? ya. Direncanakan insya Allah swab yang kedua itu kami akan laksanakan di asrama haji untuk 14 orang. Sebagai informasi bahwa hasil koordinasi kami dengan Kepala Balai POM, reagen itu insya Allah mereka sudah ada di tangannya Balai POM, kemudian masih posisi di Jakarta, akan dibawa langsung oleh tenaga Balai POM, akan dibawa dengan pesawat. Ya, kita menyesuaikan dengan pesawat pagi mungkin ya sampai siang baru tiba. Tetapi swabnya sudah kami akan ambil. Kemudian kalau reagennya tiba, itu kami akan koordinasikan untuk dilaksanakan hari itu. Kalau tidak memungkinkan, bisa sampai hari Jumat pagi. Jadi kemungkinan bisa untuk yang swab kedua ini di Gorontalo Pak? Iya, insya Allah. Doakan sama-sama. Insya Allah di Gorontalo. Terima kasih Pak. Ada satu lagi, saya lupa. Mohon. Rapid test yang diadakan sekarang oleh Pemda Provinsi, Kabupaten Kota, gratis dan tidak dibayar. Jadi kalau ada berita-berita atau informasi, pertanyaan-pertanyaan, tolong dijawab bahwa rapid test yang dilaksanakan sekarang tidak dibayar atau gratis. Cukup ya? Oke, makasih teman-teman sekalian. Makasih kerjasamanya.